بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk di tematik 3, tema 2. Sekarang kita sudah masuk di pelajaran tema 2, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang buka bukunya di halaman 119. Sekarang kita sudah materi baru lagi, yaitu pembelajaran ketiga. Materinya pertama, menuliskan hasil wawancara. 2. Menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan. Ketiga, membuat karya dekoratif motif tumbuhan. Nah, di sini tanaman terong termasuk tanaman sayur meskipun bentuknya menyerupai buah. Itu ada gambarnya, dia sayuran tapi menyerupai buah. Nah, terong merupakan tanaman asli Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Terong tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Tanaman terong memerlukan tanah yang gembur dan subur. Tanaman terong termasuk tanaman perdu. Tinggi tanaman terong kurang dari 2 meter. Nah, seperti ini bentuknya tanaman terong. Ya, lihat ya. Sekarang kita buka bukunya di halaman 120. Di sini ada percakapan tentang cara perawatan tanaman terong. Nah, ada contoh, Togar dan Ana sedang mendiskusikan pertanyaan wawancara. Nah, mereka sedang memperhatikan tanaman terong. Nah, cara-caranya mereka ingin tahu bagaimana cara menanam terong. Nah, di sini ada gambarnya. Anak sedang mengamati pertumbuhan terong. Nah, itu melakukan wawancara ya. Nah, sekarang menulis hasil wawancara. Menulis hasil wawancara itu sudah kita bahas kemarin ya. Nah, di situ ada menulis wawancara. Nah, di sini ada wawancara kalian tulis pada kertas HPS. Nah, buat menjadi sebuah paragraf. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini kita disuruh membuat kesimpulan berdasarkan isi teks yang kalian tulis. Mungkin isi teks dari pertanyaan-pertanyaan wawancara. Itu kita lewati dulu. Nah, sekarang kita lanjut di materi menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, di sini kalian tentu masih ingat cara Togar mengukur pertumbuhan
tinggi tanaman bunga matahari yang ditanamnya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang penjumlahan garis bilangan. Di sini ada Togar masih melanjutkan tumbuhan sepanjang 3 cm. Ini pada bulan pertama tanaman bunga matahari Togar tumbuh sepanjang 3 cm. Nah, pada bulan kedua tanaman tersebut tumbuh sepanjang 4 cm. Jadi, tinggi tanaman tersebut pada bulan kedua adalah 7 cm. Nah, di sini ada contoh pertumbuhan bulan pertama. Nah, itu 3 cm. Nah, pertumbuhan bulan kedua 7 cm menjadi 7 cm. Nah, total tinggi tanaman pada bulan kedua yaitu, jika dituliskan dalam kalimat matematika, menjadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, di sini ada kerjakan soal penjumlahan. Nah, Ustazah jelaskan ya. Nah, di sini kan ada 4 ditambah 5 sama dengan 9. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, di sini ada garis bilangan. Sini ada garis bilangan. Nah, sekarang kita kerjakan pertama 4 ditambah 5. Nah, kita cari sekarang seperti ini ya cara mengerjakannya. Sini 1, 2, 3, 4. Nah, itu 4. Sekarang kita tambah 5. Tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti itu. Ini perhitungannya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk contoh kedua, kita hapus dulu contoh keduanya. Nah, ada 2 ditambah 4. Oh, kita langsung ke 8 tambah 5. Nah, kita hitung lagi ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu 8 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 13. Hasilnya 13. Nah, di sini 8 tambah 5. Nah, hasilnya 13. Nah, sampai sini mudah-mudahan Ananda bisa mengerti ya yang Ustazah jelaskan tentang garis bilangan ini. Nah, sekarang kita lanjut di materi berikutnya, yaitu membuat karya dekoratif. Di sini ada gambar beberapa karya dekoratif motif tanaman. Ini ada tanaman. Ini ada bunga-bunga ya, bunga-bunga yang berjalar. Nah, di situ carilah daun atau bunga yang ada di lingkungan sekitarmu. Terus amatilah bentuk daun atau bunga tersebut. Buatlah gambar dekoratif sesuai dengan daun atau bunga yang telah kamu amati. Nah, tampilkan hasil karya gambar dekoratifmu di depan kelas. Nah, dan jelaskan kepada teman-temanmu nama tumbuhan apa yang kamu jadikan ide untuk membuat gambar dekoratif. Nah, seperti itu cara membuat karya dekoratif. Itu semacam contohnya. Nah, sekarang kita lanjut di pembelajaran keempat,
yaitu menjelaskan peran individu dalam anggota keluarga. Kedua, melaporkan hasil wawancara tentang cara merawat tanaman. 3. Melakukan kombinasi gerak dalam permainan sederhana. Ustazah ulang, materi kita di pembelajaran 4 yaitu menjelaskan peran individu dalam anggota keluarga. 2. Melaporkan hasil wawancara tentang cara merawat tanaman. 3. Melakukan kombinasi gerak dalam permainan sederhana. Nah, di sini ada anggota keluarga sedang bekerja bakti. Di situ kalian bisa lihat bukunya di 123 halaman 123 ya. Dan di sini ada keragaman karakteristik individu. Pada hari Minggu, keluarga Ahmad melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan rumah dan halamannya. Lihatlah, mereka sedang sibuk bekerja. Ayah sedang membersihkan kebun, ibu merawat tanaman bunga. Ahmad sedang menyapu halaman dan si kecil Tia sedang bermain air sambil menyiram bunga. Semua bekerja sama membersihkan halaman dan kebun. Ini salah satu contoh keluarga Ahmad yang sedang melakukan kerja bakti. Sekarang kita bukunya di 124. Sikap keluarga Ahmad di atas merupakan pengalaman sila kelima. Nah, sila kelima berbunyi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seluruh anggota keluarga Ahmad menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Mereka tidak akan menuntut hak sebelum kewajibannya dipenuhi. Sekarang kalian lihat kewajiban sehari-hari anggota keluargamu. Nah, di sini apakah anggota keluarga kalian juga sering bekerja bakti atau melakukan aktivitas lain? Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh keluarga Ahmad sedang bekerja bakti. Nah, sekarang kita lihat di materi selanjutnya 125 yaitu bermain permainan sederhana. Nah, di sini ada permainan cermin diri. Nah, di sini dia membentuk kelompok terdiri atas 2 orang. Sebaiknya siswa putri berpasangan dengan siswa putri dan siswa putra berpasangan dengan siswa putra. Setiap kelompok melakukan stun untuk menentukan siapa yang menjadi bayangan. Nah, ini contohnya ya, permainan cermin diri. Nah, selanjutnya kedua siswa saling berhadapan. Nah, yang satu melakukan gerakan tertentu tanpa berpindah tempat, lalu siswa yang kedua menirukan gerakan siswa yang pertama dengan persis. Nah, siswa melakukan gerakan lainnya. Siswa 2 menirukan demikian sampai 5 gerakan. Jika sudah selesai, pemain 1 dan 2 bergantian posisi. Nah, posisi mereka bergantian. Nah, yang tadinya siswa 1 diikuti oleh siswa 2, sekarang siswa 2 diikuti oleh siswa 1. Mereka bergantian. Jika satu pasangan sudah selesai, permainan dilanjutkan pasangan lainnya. Nah, ini salah satu permainan sederhana yaitu cermin diri. Nah, kita lanjut di pembelajaran. Buka bukunya ya, di halaman 127, pembelajaran kelima, yaitu materinya menuliskan hasil wawancara. 2. Menuliskan pengalaman tentang kegiatan di rumah. 3. Menentukan posisi bilangan pada garis bilangan. Nah, di sini menuliskan hasil wawancara. Nah, tadi kita sudah membahas juga wawancara di materi
sebelumnya, dan kemarin juga kita sudah membahasnya. Di sini ada Ahmad mendapat tugas dari Pak Guru untuk mencari informasi cara merawat tanaman anggrek. Ahmad segera menyusun rencana untuk mewawancarai penjual anggrek dekat rumahnya. Pertama, Ahmad akan menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada penjual anggrek. Bantulah Ahmad menyusun pertanyaan. Nah, di sini Ahmad ingin melakukan wawancara dengan penjual anggrek. Dia mendapatkan tugas dari gurunya untuk mencari informasi tentang cara merawat tanaman anggrek. Yaitu kita buka bukunya. Nah, sekarang dia ingin seperti tadi ya, menulis hasil wawancara. Itu yang tadi dilakukan Ahmad, sedang menyusun untuk mewawancarai penjual anggrek, seperti itu. Sekarang kita buka bukunya di halaman 130. Mengamati perkembangan tumbuhan. Nah, setiap mengerjakan tugas menyiram tanaman, Ahmad mengamati pertumbuhan tanaman di halaman rumahnya. Tanaman yang sehat adalah tanaman yang tumbuh berkembang biak dengan baik, seperti tanaman mawar yang seminggu lalu ditanam di halaman rumahnya, kini sudah tumbuh. Bu, lihat tanaman mawarnya sudah tumbuh pucuk daunnya, kata Ahmad kepada ibunya ketika sedang menyiram tanaman. Nah, di sini minggu yang lalu tunasnya baru sepanjang 5 cm, sekarang sudah 15 cm. Berarti dalam waktu 1 minggu batangnya tumbuh 10 cm. Nah, seperti tadi ya yang Ustazah jelaskan, di sini ada awalnya sepanjang 5 cm. Nah, di sini 5 cm. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan bertambah lagi 15 cm. Nah, di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sekarang menjadi 15 cm. Nah, seperti itu cara menghitung garis bilangannya. Nah, jadi awalnya cuma 5 cm dan ditambahkan 10 cm menjadi 15 cm. Tunas barunya sepanjang 15 cm semua. Jadi batang tumbuhnya 5 ditambah 10 jadi 15 cm. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengerti dan paham yang Ustazah jelaskan dari 3 pembelajaran ini, dari materi ke-3 sampai materi pembelajaran ke-5 ya. Nah, mudah-mudahan Anda juga bisa mengerjakan tugasnya nanti yang Ustazah berikan seperti biasa di akhir video. Mungkin sampai di sini. Tetap semangat ya Ananda belajar di rumahnya. Jangan lupa terus baca bukunya, pahami. Sekarang mungkin sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.